Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik. Jadi, syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan pada hari ini untuk mengikuti pembelajaran yang insya Allah kita akan mengikuti pelajaran pendidikan kewarganegaraan, disingkat dengan PPKN. Tapi sebelum kita mengikuti pelajaran, mari kita berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Siap, berat. Sedia belajar? Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, ini anak-anakku sekalian, perhatikan masih kurang semangat. Semangat pagi! Sekali lagi, semangat pagi! Jadi, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ikuti ya, ini anak-anak. Baik anak-anak, terima kasih. Sekarang Bapak. Baik anak-anakku sekalian, sebelum
Sebelum Pak Guru memberikan materi pada hari ini, Pak Guru akan mengabsen dulu anak-anakku sekalian. Metri, Mispa, Adam, Asti, Akbar, Ilman, Al, Anis, Ainun, Al-Fahira, Sesan, Andira, Saskia, Fatimah. Baik, kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Sekarang kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban, yang mana keduanya hak dan kewajiban itu ada yang di rumah maupun di sekolah. Jadi anak-anakku sekalian, perlu anak-anak sekalian pahami bahwa hak anak-anak di rumah itu yang pertama mendapatkan tempat yang layak. Itu adalah hak anak-anak sekalian. Yang kedua, mendapatkan makanan bergizi. Tugas sebagai orang tua adalah memberikan hak kepada anak-anaknya. Nah, di samping itu, anak-anakku sekalian juga mempunyai kewajiban. Nah, kewajiban ini ketika anak-anak sudah dipenuhi haknya oleh orang tua, maka anak-anakku sekalian juga mempunyai kewajiban untuk membantu orang tua ketika ada pekerjaan di rumah. Contoh seperti ketika bangun tidur itu kita akan langsung ke kamar mandi untuk mandi. Nah, salah satu bentuk kita membantu orang tua itu adalah dengan cara membereskan tempat tidur atau merapikan tempat tidur yang bekas kita tiduri semalam. Ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita beralih pada hak dan kewajiban di sekolah. Hak dan kewajiban di sekolah itu, hak anak-anakku sekalian yang pertama untuk di sekolah adalah mentaati peraturan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anakku sekalian mempunyai hak juga untuk memakai fasilitas yang ada. Contoh papan tulis itu bisa anak-anakku pakai. Itu sarana belajar. Yang kedua, anak-anakku juga mempunyai hak untuk bertanya kepada guru ketika anak-anakku sekalian tidak mengerti apa yang Pak dan Ibu guru sampaikan. Nah, kemudian setelah anak-anakku sekalian mendapatkan hak, maka anak-anakku juga mempunyai kewajiban. Nah, kewajiban anak-anakku sekalian adalah menjaga kebersihan sekolah. Itu yang paling utama. Yang kedua, kita menghormati Bapak dan Ibu guru. Ya. Nah, jadi untuk memahami apa yang dikatakan hak dan kewajiban, maka nanti Pak Guru akan membentuk 3 kelompok. Nah, dari 3 kelompok ini nanti Bapak kasih tugas masing-masing yang akan dikerjakan masing-masing supaya bisa kita presentasikan di depan kelas. Paham? Paham. Ya, baik, anak-anakku sekalian, Bapak akan membagikan tugas
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Nanti kelompok 3 ini kamu juga gabung sini. Jadi kelompok 4. Ya. Jadi perlu Pak Guru tambahkan sedikit tentang tugas yang Pak Guru telah berikan kepada anak-anakku sekalian. Seperti telah kita lihat di gambar bahwa tugas di sekolah dan hak kita di sekolah itu ada beberapa hal. Yang pertama itu seperti yang sudah Bapak sampaikan di KPD di gambar situ bahwa membersihkan kelas adalah salah satu kewajiban murid. Yang kedua, upacara bendera juga adalah salah satu kewajiban murid-murid atau anak-anakku sekalian. Sedangkan hak anak-anakku sekalian di dalam rumah seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi bahwa mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu adalah hak mutlak anak-anakku sekalian. Dan pula bermain ketika hari Minggu itu adalah hak anak-anakku sekalian. Kewajiban di rumah membantu orang tua itu adalah kewajiban untuk melaksanakan sebagai anak di dalam rumah. Jadi ada beberapa contoh yang akan Bapak berikan mengenai hak dan kewajiban kita di sekolah maupun di rumah. Nah, ini agak kurang bersemangat. Semangat pagi. Semangat belajarnya? Semangat. Sekali lagi kita ulangi. Semangat pagi. Oke, baik anak-anak sekalian, dari penjelasan tadi Bapak sudah sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, bagus sekali nak pertanyaannya. Hak itu adalah sesuatu yang kalian harus dapatkan, dan kewajiban juga itu adalah sesuatu yang kalian harus laksanakan. Itulah yang membedakan antara hak dan kewajiban. Barangkali masih ada yang lain untuk bertanya? Tidak ada. Baik, terima kasih. Jadi dengan berakhirnya demikianlah penyampaian tadi dari Pak Guru. Saya akan berikan tugas untuk dikerjakan bersama-sama. Jadi saya akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Jadi harap dikerjakan.
baik anak-anakku sekalian, nanti kita akan presentasikan. Bapak sudah kasih tugas tadi bahwa di dalam PKD ini sudah tertera apa ya kelompok 1. Nanti rundingkan dulu di sini apa yang akan disampaikan. Nah, tugas pokok ini anak-anakku sekalian adalah menjawab yang sudah tertera dalam gambar, ya. Kalau kurang dimengerti nanti bertanya, ya. Nah, ini adalah salah satu hak dan kewajiban untuk saya dengarkan sebentar presentasinya masing-masing kelompok, biar Bapak bisa menilai. Karena kewajiban anak-anakku sekalian adalah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ketika kewajiban kami sudah sampaikan, maka hak kami juga memberikan tugas agar supaya anak-anakku sekalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, berbicara tentang hak dan kewajiban, seperti kami pula ini Bapak dan Ibu guru anak-anakku sekalian. Ketika kami tunaikan kewajiban, maka akan pula kami mendapatkan hak. Contoh, kewajiban kami sudah sampaikan kepada anak sekalian bahwa kami memberikan ilmu dan pemahaman, mengajarkan anak-anak sekalian. Itulah kewajiban kami sebagai Bapak Ibu guru. Nah, hak kami di situ adalah mendapatkan upah atau gaji. Nah, itulah hak kami untuk mendapatkan segala sesuatunya di dalam pengerjaan hak dan kewajiban. Nah, silakan dikerjakan. Sebelum dikerja, mari kita bersorak dulu sedikit. Semangat pagi! Sekali lagi, semangat pagi! Jadi silakan dikerjakan tugasnya masing-masing. Sebentar nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok, ya. Nah, jadi perlu Bapak tambahkan bahwa kewajiban di sekolah itu ada melingkup beberapa hal. Wajib mengikuti piket sekolah. Artinya di sini piket sekolah itu kita adakan seperti jadwal penyapuan. Itulah yang dimaksud seperti piket sekolah. Nah, yang piket itu akan hadir pada awal sebelum yang pelajaran dimulai. Tugasnya adalah membersihkan ruang kelas. Itu salah satu kewajiban anak-anakku sekalian sebelum jam pelajaran dimulai. Baik anak-anakku sekalian, tugas sudah dibagikan. Jadi silakan berdiskusi masing-masing kelompok. Sebentar, Pak Guru akan panggil untuk mempresentasikan hak dan kewajiban. Apakah anak-anakku sekalian sudah mengerti? Belum. Tapi mudah-mudahan sudah bisa mengerti dengan penjelasan Pak Guru yang sampaikan tadi. Nah, silakan diskusi di rapat supaya diskusinya kelihatan. Saling rapat.
Baik. Anak-anakku sekalian, perlu saya ingatkan lagi sambil mengerjakan tugas diskusinya, Bapak akan mengingatkan lagi bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Itulah yang disebut kewajiban. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Artinya, kewajiban kita dahulukan, baru kita akan mendapatkan hak di dalamnya. Silakan diskusi anak-anakku sekalian. Sebentar ini bahwa sebentar kami dari kelompok kami dari kelompok juga dengan hasil pelajar kelompok. Jadi saya sesuai gambar apa yang nampak di situ. Apakah mendapatkan kasih sayang dari pemasukan atau kewajiban jawab hak sama juga dengan sini. Apakah bermain pemasukan kewajiban jawab hak. Setelah itu saya tanya, coba sebutkan beberapa contoh hak mendapatkan makanan yang sehat. Yang kedua ini, coba sebutkan kewajiban ketika di rumah. Ini menjaga kebersihan rumah dan kebersihan. Jadi ini yang ini kan sebenarnya kami dari kelompok juga akan mempresentasikan. Ya, itu saya mempresentasikan. Si kerja kelompok kami. Jadi saya akan bertanya, di gambar sudah saya berikan itu masuk dalam kewajiban atau hak. Kewajiban membersihkan rumah itu adalah salah satu kewajiban. Yang kedua, membantu orang tua itu masuk dalam kewajiban. Yang selanjutnya saya akan tanyakan dan berikan contoh hak dan kewajiban. Tinggal berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Itu jawaban. Sebentar, jangan sebut nama-namanya, kan lama itu. Tapi nanti ketika naik itu naik satu kali, ya. Misalkan ini naik satu kelompok. Kelompok 2 juga begitu. Kelompok 3 juga begitu. Oke.
Jadi anak-anakku sekalian, saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal yang sudah Bapak bagikan, ya. Nah, jadi silakan berdiskusi. Nah, saya tunggu 15 menit untuk mendengarkan presentasi dari anak-anakku sekalian. Silakan kerjakan. Ya, tulis-tulis kami. Assalamualaikum. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, diskusi yang bagus supaya mendapatkan jawaban yang baik. Silakan diskusi anak-anakku sekalian. Kalau ada yang belum dimengerti, tanyakan kepada Pak Guru. Ya. Ya, sudah. Ya, jadi silakan diskusi. Jadi sambil diskusi, Bapak menambahkan sedikit tentang kewajiban kita di rumah. Kewajiban kita di rumah antara lain membantu pekerjaan rumah. Sedangkan hak kita adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Berarti anak-anakku sekalian sudah mulai paham dan mengerti. Di soal yang Bapak kasih itu ada beberapa pertanyaan tentang hak dan kewajiban anak-anakku sekalian di rumah maupun di sekolah. Ya.
Baik anak-anakku sekalian, aku pikir sudah cukup waktunya. Mungkin sudah bisa mempresentasikan hasil daripada diskusi masing-masing. Jadi Pak Guru akan ajak biar bagus. Kita mulai pada kelompok 3. Silakan maju mempresentasikan tugas yang Pak Guru telah berikan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Seperti pula yang kita lihat di gambar kelompok 3 ini, Bapak telah sampaikan bahwa di gambar tersebut ada 2 gambar. Yang pertama lagi membersihkan rumah. Pertanyaan Bapak, apakah itu masuk dalam hak atau kewajiban di rumah? Kewajiban. Betul sekali. Jadi membersihkan rumah itu termasuk kewajiban di dalam rumah. Nah, yang gambar kedua adalah membantu orang tua. Nah, pertanyaan Bapak, apakah masuk dalam hak atau kewajiban itu membantu orang tua? Kewajiban. Betul sekali. Jadi membantu orang tua itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai anak di rumah. Sekarang Bapak akan menanyakan, berikan contoh apa saja yang menjadi hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Silakan. Berhak mendapatkan pakaian dan tempat tinggal yang layak. Ya. Hak di sekolah dan kewajiban. Berhak mendapatkan pelajaran yang layak. Wajib menjaga kebersihan sekolah. Baik sekali. Berikan tepuk tangan untuk temanmu. Bisa ada yang lain? Baik, terima kasih. Silakan dulu. Itulah tadi persentase dari kawan-kawanmu. Sekarang Bapak akan panggil kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, baik. Jadi sesuai di gambar kelompok yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, Pak Guru ingin bertanya, apakah menyapu kelas itu masuk dalam kewajiban atau hak? Kewajiban. Baik, betul sekali. Nah, itu membersihkan ruang kelas itu adalah salah satu kewajiban anak-anakku sekalian. Jadi sebelum jam pelajaran dimulai itu kelas harus
sudah bersih dengan dibersihkan yang tiket pada hari itu juga. Jadi sekarang kita masuk pada gambar yang kedua. Sekarang Bapak mau bertanya lagi. Apakah upacara itu masuk dalam hak atau kewajiban di sekolah? Kewajiban. Betul sekali. Jadi upacara itu masuk dalam kewajiban sebagai murid anak-anakku sekalian. Nah, Bapak ingin bertanya, coba sebutkan hak dan kewajiban di sekolah. Hak di sekolah mendapatkan ilmu pengetahuan. 2. Hak untuk bermain. Kewajiban di sekolah. 1. Wajib mentaati peraturan sekolah. 2. Wajib mengikuti jadwal piket kelas. Betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk temanmu. Jadi silakan turun. Jadi terima kasih. Jadi itulah tadi persentase dari kawanmu kelompok 2 bahwa ketika kita bersekolah itu kewajiban kami adalah memberikan pembelajaran kepada anak-anakku sekalian. Begitupun juga sebaliknya adalah hak anak-anakku sekalian untuk mendapatkan pembelajaran dari kami Bapak Ibu guru. Nah sekarang kita tinggal akan mendengarkan persentase yang terakhir dari kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Jadi seperti pula Bapak sudah membagikan tadi ada beberapa gambar di dalam. Sekarang Bapak ingin bertanya, mendapatkan pelajaran di sekolah itu termasuk hak atau kewajiban? Betul sekali. Jadi mendapatkan pengajaran dari Bapak Ibu guru di sekolah itu adalah hak anak-anakku sekalian. Ya. Yang kedua, di sekolah itu apakah masuk dalam hak atau kewajiban untuk berdiskusi? Betul sekali. Jadi diskusi itu masuk dalam kewajiban untuk anak-anakku sekalian ketika mendapatkan pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Jadi saya ingin menguji lagi beberapa pemahaman kelompok 3 ini di dalam memilah hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Coba sebutkan hak di rumah. Silakan. Mendapatkan makanan yang sehat, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Betul sekali. Terus selanjutnya, Kewajiban di rumah, menjaga kebersihan rumah dan menghormati kedua orang tua dan membantu orang lain yang usianya lebih tua. bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk temanmu. Silakan.
anak-anakku ini luar biasa pada hari ini. Jadi itulah tadi persentase dari ketiga kelompok sudah menyampaikan apa yang dihasilkan dalam diskusinya. Karena sudah persentase tadi ini sudah menyampaikan hasil diskusinya, maka kembali duduk pada tempat masing-masing. Ini atur lagi ke sana, ini ke sana. Tapi sudah penjelasan dari Pak Guru. Jadi perlu saya ulang kembali bahwa hasil persentase dari anak-anakku sekalian cukup luar biasa dan membanggakan kami para bapak ibu gurumu. Jadi salah satu hak anak itu di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan makanan yang sehat. Itu adalah salah satu hak anak-anakku sekalian di rumah. Nah, sedangkan hak-hak anak-anakku sekalian di sekolah adalah mendapatkan pembelajaran dari bapak ibu guru. Itu adalah salah satu hak anak-anakku sekalian. Jadi yang paling terpenting, hak dan kewajiban itu tidak bisa terpisahkan. Laksanakan kewajiban, baru kita akan mendapatkan hak yang sesuai. Itulah pentingnya kita mempelajari tentang hak dan kewajiban. Itu. Jadi saya ulangi lagi, hak dan kewajiban itu ada yang di rumah dan ada yang di sekolah. Betul. Sekali lagi saya tanyakan, hak dan kewajiban itu ada di sekolah dan ada di rumah. Betul. Itu yang kita akan rasakan di ke depan nantinya. Kita akan terapkan pula tentang hak dan kewajiban. Jangan lupa kewajiban anak-anakku sekalian adalah menghargai sesama teman, guru maupun yang lebih tua dari anak-anakku sekalian. Itu wajib. Anak sekalian, setelah kalian persentase tadi, silakan kumpulkan tugasnya tadi di Bapak Guru di sini. Silakan.
Jadi demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan, tetapi kita dahulukan kewajiban baru kita akan mendapatkan hak. Paham ya anak-anak sekalian? Nah, jadi saya ulangi lagi, dahulukan kewajiban baru kita akan mendapatkan hak yang sesuai. Itu yang harus anak-anak sekalian pahami. Terima kasih pula untuk persentasenya anak-anak sekalian. Bapak sudah akan memberikan nilai. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran Pak Guru tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dari anak-anak sekalian? Saya Pak Guru. Nah, silakan. Apa perbedaannya hak dan kewajiban? Ya, seperti Bapak Guru yang sudah sampaikan tadi, bahwa hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Nah, tetapi antara kewajiban dan hak itu tidak akan pernah terpisahkan. Didahulukan kewajiban, baru kita mendapatkan hak yang layak. Nah, itulah tadi. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Baik. Demikian penjelasan pengajaran hari ini. Nanti minggu depan kita bertemu lagi. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum kita akhiri bulan minggu masing-masing, kita berdoa dulu. Siapa yang kelas pimpin doa? Doa untuk pulang. Siap. Siap pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan pulang.